Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan stroke. Jadi ada faktor risiko, terjadi tiba-tiba, mendadak, terjadi serangan pada di otak. Saya Rini Aprianti temenin di 10.12 kali ini seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12. Setiap hari Senin kita ngobrol soal kesehatan di 10.12. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 29 Oktober, kita itu diperingati sebagai World Stroke Day ya. Kenapa? Ini karena angka kejadian kasus penyakit stroke di dunia bisa dibilang tinggi. Dan untuk Indonesia sendiri tahun 2018 itu sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2 jutaan kasus pasien penyakit stroke. Nah, peringatan untuk World Stroke Day ini dilakukan bertujuan untuk mengajak setiap orang untuk menggunakan waktu secepat mungkin konsultasi ke dokter kalau ada tanda-tanda stroke muncul agar penanganan pasien bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Kiking, spesialis saraf konsultan MKT ya dari Perdosi Persatuan Dokter Saraf Indonesia. Hai dokter, selamat Halo, pagi. selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Perkenalkan, saya Kiking Ritarwan dari Perdosi Cabang Medan. Dok, kita coba Ya. memperkenalkan atau membahas pertama mungkin secara umum mengenai apa sih yang dimaksud dengan stroke dan pengertian yang terkait dengan stroke ini, dok. Ya, terima kasih. Jadi, yang dikatakan stroke itu adalah suatu sekumpulan gejala atau manifestasi klinis akibat adanya defisit neurologis yang terjadi secara tiba-tiba. Orang lagi berjalan, tiba-tiba terjatuh. Orang lagi megang minuman, tiba-tiba terjatuh minumannya. Yang berlangsung lebih dari 24 jam atau kurang, semata-mata karena kelainan vaskuler di otak. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Kejadiannya tiba-tiba. Kalau kejadiannya tiba-tiba, ingat stroke. Yang kedua, faktor risiko. Dia mempunyai faktor risiko. Jadi ada faktor risiko yang bisa diubah atau bisa dimodifikasi. Ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa diubah itu contohnya hipertensi, gula, kolesterol, obesitas, ya kan? Pengaruh kebiasaan merokok atau kebiasaan menghisap rokok yang mungkin lebih dari 10 batang per hari, atau pola makan yang salah. Nah, kalau yang tidak bisa dimodifikasi, ras, suku, jenis kelamin. Ya. Jadi menurut penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Adam Malik, ternyata orang-orang yang sering mengkonsumsi daging dan contohnya dari ras suku misalnya Minang misalnya gitu ya, itu ternyata cenderung hipertensi rendah. Cenderung hipertensi, tensi yang tidak terkontrol, akhirnya stroke. Atau misalnya sering makan-makan yang tidak terkontrol. Contohnya kita beli makanan yang secara tak langsung karbonya tinggi, bisa terjadi gula. Nah, itulah yang dimaksud dengan stroke. Jadi ada faktor risiko, terjadi tiba-tiba, mendadak, terjadi serangan pada di otak. Berarti stroke itu gejala, bukan penyakit ya, dok? Bukan, gejala. Karena yang pertama sekali nanti ada yang namanya segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit itu ditandai dengan misalnya senyumnya. Yang selama ini senyum kita sama, simetris, ternyata senyumnya akan mereng sebelah. Atau gerakan tangannya antara kanan dengan kiri berbeda. Itulah yang dikatakan hemiparese. Jadi begitu disuruh angkat tangan, ternyata misalnya sisi kanannya itu akan lebih lemah. Kemudian dia mengalami gangguan bicara. Disuruh mengucapkan kata-kata R, ular melingkar-lingkar, dia uloh melingkar-lingkar. Jadi ada bicara cadel, artinya konsonan ketemu huruf hidup masih oke. Tapi konsonan ketemu konsonan akan payah. Ular melingkar-lingkar, R-nya itu akan payah dia. Oke, siap. Kemudian kebas, ini berkaitan dengan DM, kebas-kebas pada tangan. Jadi hati-hati, Mbak Ri, kalau ada kebas-kebas, mungkin selain kolesterol, cek juga diabetes. Kemudian rabun, matanya rabun, bukan rabun karena pemakaian kacamata kita minus,
atau melihat jauh nggak nampak, atau misalnya dengan sakit kepala. Jadi orang dengan sakit kepala hebat itu pun harus diperhatikan. Kalau nama ngetrennya namanya BIFAS. B itu adalah gangguan kesetimbangan, E itu A, B itu balance, A. Kemudian F itu face, wajah, A itu arm, S itu speech, T itu time. Jadi waktu serangan yang mengganggu sistem motorik maupun sensorik, itulah yang dikatakan dengan stroke. Yang dikatakan dengan stroke itu ada kejadian yang tiba-tiba, ada manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis ini kumpulan gejalanya. Gitu dia, Mbak. Oke, berarti tadi tuh yang dokter sebutkan adalah gejala-gejala yang harus kita perhatikan ya dok? Iya, makanya ada namanya akronimnya, singkatannya, segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Oke, dok, kondisi seperti apa yang mengharuskan kita menjumpai atau konsultasi ke dokter? Ya, ada dua. Yang pertama, apabila ada gangguan kesadaran, segera ke rumah sakit. Mulai tak sadar, mulai tak mau makan, bicara mulai terganggu, itu harus segera. Yang kedua, dengan memegang botol atau memegang minuman jatuh, lemes gitu ya dok? Lemas, kemudian jalan tak ada daya, ya misalnya yang kanan lebih lemah atau yang kiri lebih lemah, itu segera kunjungi dokter yang terdekat. Apakah ini gejala stroke atau bukan? Tapi biasanya kalau sudah ada akronim daripada segera ke rumah sakit, itu sudah menunjukkan suatu stroke. Dok, tadi sempat dokter sebutkan sebenarnya faktor risikonya itu juga ada ras ya dok ya, ada suku, ada gender. Jadi sebenarnya stroke ini penyakit keturunan atau ada perbedaan gender atau seperti apa nih dok? Ya. Stroke itu bukan penyakit turunan. Oh, penyakit jadi salah dong ini ada ya? faktor risikonya. Dari hasil penelitian ternyata yang suka makan daging, mengalami hipertensi, ujung akhirnya stroke. Ya. Terus yang kedua, misalnya orang yang tidak teratur makan. Yang paling sering itu misalnya yang hidupnya di luar. 1 kali 24 jam. Banyak makanan beli. Ada micin, gulanya tinggi, ya. Kadang-kadang kita secara tak sengaja beli mie. Atau beli roti bakar, ya roti bakarnya oke sih, gak ada masalah. Cuma tiap hari dengan memakai coklat, kolesterol akan naik. Kalau coklat itu ke kolesterol ya dok, bukan ke DM ya dok? Iya, ke kolesterolnya, dia menumpuk ke kolesterolnya. Nah, yang ketiga, kadang-kadang secara tak sadar kita kurang tidur. Tidur itu sudah dipatokkan 6-8 jam. Sementara kita tidur itu akibat kita kerja kadang-kadang 4 jam. Mungkin kayak Mbak Ri ini mungkin tidur sampai kan 6-8 jam? Gak sampai dok. Nah, gak sampai, harus hati-hati. Saya sedang insomnia sekarang ini. Nah, semingguan kalau dia ini insomnia, artinya rubah jam tidurnya. Clockwise-nya dirubah. Contoh, kayak kita di sini pagi, di Amerika malam, itu terjadi gangguan tidur. Jadi sistemnya membuat mata tuh lelah dulu, membaca, atau jangan banyak pikiran, jangan nonton YouTube atau jangan apa yang ada sinar birunya, kita akan tertidur. Atau lampunya dibuat seperti agak redup, itu akan membuat dia tidur. Atau sekarang ada model baru dengan menghidupkan musik. Musik relaksasi gitu kali ya dok ya? Itu kita akan cepat tidur.